Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video pembelajaran pertama yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Di video pembelajaran kedua ini kita akan membahas tentang analisis transaksi dan pencatatan data yang akan diidentifikasi ke dalam jurnal umum serta mengklasifikasikan beberapa akun-akun ke dalam buku besar dan mengiktisarankan ke dalam neraca saldo. Langsung saja. Pada hari pertama, yaitu pada tanggal 1, Bapak Dian mendirikan bengkel sepeda motor Asta Motorindo dengan menyetorkan uang pribadinya sebagai modal sebesar 100 juta. Nah, kita analisiskan transaksinya. Pada tanggal 1, akun yang terlibat pada tanggal 1 ini yaitu Kas dan Dion Capitals. Yang pertama Kas. Itu akan bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan Dion ke Asta Motors. Nah, itu akan dicatat pada posisi debit. Karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Yang kedua yaitu Dion Capitals. Itu akan bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Dion. Nah, dicatat pada posisi kredit. Karena Asta Capitals adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini modal Dion bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Itu untuk membalanskan antara kas dan Dion Capitals. Baiklah, lanjut. Pada hari kedua, pada tanggal 2, membayar sewa tempat usaha untuk 1 tahun sebesar 18 juta. Nah, kita analisis akun yang terlibat yaitu prepaid rent itu akan bertambah. Nah, karena aset berupa sewa ruko bertambah karena telah dilakukannya pembayaran secara tunai. Itu dicatat pada posisi debit karena prepaid rent adalah bagian dari aset yang bersaldo normal debit. Nah, yang kedua yaitu kas. Itu akan berkurang karena adanya uang digunakan oleh Dion untuk menyewa sebuah ruko untuk Asta Motors selama 1 tahun ke depan, walaupun itu belum dirasakan manfaatnya oleh Bapak Dion atau Dion. Nah, itu akan dicatat pada posisi kredit karena adanya pembayaran untuk prepaid secara tunai maka akan menyebabkan kas berkurang di kredit sesuai dengan nominal sewa yang dibayarkan. Lanjut. Pada tanggal 3, membeli peralatan bengkel dari toko Surya seharga 30 juta, baru dibayar tunai 23 juta. Jadi sisanya dibayar kemudian. Nah, Jadi Asta Motors ini berutang dan akun yang terlibat yaitu akun payable, equipment, dan kas. Nah, pada akun payable itu akan bertambah karena pengaruh transaksi tersebut menyebabkan Asta Motor mempunyai hutang yang akan dibayarkan ke toko Surya. Nah, dicatat pada posisi kredit. Karena akun payable merupakan salah satu akun liabilitas perusahaan yang memiliki saldo normal kredit dan transaksi ini mengakibatkan pertambahan hutang perusahaan. Kalau equipment-nya bertambah karena dari transaksi ini terjadi pembelian peralatan yang akan menambah jumlah aset yang dimiliki Asta Motors. Dicatat pada posisi debit. Karena peralatan juga termasuk aset, perusahaan yang memiliki saldo normal di bagian debit dan transaksi ini mengakibatkan aset bengkel Asta Motors bertambah. Jadi aset bengkel Asta Motors itu bertambah. Yang terakhir adalah kas. Yaitu bertambah karena adanya uang yang digunakan perusahaan untuk membeli peralatan secara tunai. Dicatat pada posisi kredit. Karena terjadinya transaksi yang mengakibatkan aset berupa uang secara tunai berkurang yang digunakan untuk membeli peralatan. Jika aset berkurang, maka saldo normalnya berada pada posisi kredit. Lanjut, pada tanggal 4. Pada tanggal 4, membeli perlengkapan bengkel secara tunai seharga 6 juta. Kita analisiskan. Akun yang terlibat yaitu supplies dan kas. Supplies akan bertambah karena transaksi ini terjadi pembelian perlengkapan yang akan menambah jumlah aset yang dimiliki Asta Motors. Dicatat pada posisi debit karena perlengkapan juga termasuk ke aset perusahaan yang memiliki saldo normal di bagian debit. Nah, kas itu akan berkurang karena adanya uang yang digunakan Dion untuk membeli aset atau aset berupa supplies ini.
dan dicatat pada posisi kredit karena terjadinya transaksi yang mengakibatkan aset berupa uang secara tunai berkurang yang digunakan untuk membeli perlengkapan tadi. Nah, lanjut pada tanggal 5. Pada tanggal 5 menerima jasa servis sepeda motor senilai 3 juta. Nah, kita analisis. Yang akun yang terlibat yaitu kas dan service revenue. Kas bertambah karena transaksi tadi menyebabkan jasa bengkel menyewa jasa bengkel sehingga penyewa jasa membayarkan jasa yang telah diberikan oleh Asta Motors. Nah, itu dicatat pada posisi debit karena penyewa jasa membayar jasa yang telah diberikan oleh Asta Motor sehingga menambah aset perusahaan yang bersaldo normal di debit. Akun kedua yaitu service revenue. Itu akan berkurang karena terjadi pembayaran yang telah dilakukan pelanggan akibat telah menyewa jasa Asta Motors. Di posisi kredit karena Asta Motors telah menjalankan kegiatannya sehingga ada pelanggan yang menyewa kemudian membayar jasa. Hal ini membuat Asta Motors memperoleh pendapatan yang memiliki saldo normal di kredit. Lagi-lagi itu akan membalanskan antara service revenue dan kas. Baik, lanjut pada tanggal 6. Nah, di tanggal 6 ini menyelesaikan jasa servis sepeda motor Pak Irul senilai 5 juta rupiah. Sudah diterima pembayarannya 1.500.000, sisanya dibayar kemudian. Nah, akun yang terlibat yaitu kas, akun receivable, dan service revenue. Yang pertama kita analisis dulu kas. Kas akan bertambah karena ada transaksi tersebut terjadi kegiatan menyewa jasa bengkel sehingga penyewa jasa telah membayarkan sebagian jasa yang telah diberikan oleh Asta Motors sehingga menyebabkan saldo bertambah. Nah, itu ada di posisi debit karena penyewa jasa membayar jasa yang telah diberikan oleh Asta Motors sehingga menambahkan aset perusahaan yang bersaldo normal di debit. Akun kedua yaitu akun receivable akan bertambah karena dari transaksi tersebut terjadi kegiatan menyewa jasa bengkel sehingga penyewa jasa telah membayarkan sebagian jasa yang telah diberikan oleh Asta Motors dan sisa sebagian pembayarannya akan dibayarkan kemudian hari. Nah, itu akan mempengaruhi posisi debit karena transaksi ini akan menambah aset Asta Motors di kemudian hari jika dibayarkan. Maka transaksi ini bersaldo normal debit. Akun ketiga yaitu service revenue. Itu bertambah karena terjadi sebagian pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan akibat sudah menyewa jasa Asta Motors dan sisa pembayaran akan dibayar kemudian hari. Itu di posisi kredit. Karena Asta Motor telah menjalankan kegiatannya sehingga ada pelanggan yang menyewa kemudian membayar jasa. Walaupun itu hanya sebagiannya saja. Lanjut pada tanggal 11. Di tanggal 11 meminjam uang dari Bank Mandiri senilai 25 juta untuk tambahan modal usaha. Nah, analisis transaksinya, akun yang terlibat yaitu akun kas dan akun payable. Yang pertama kas. Kas itu akan bertambah karena Asta Motors mendapatkan pinjaman uang dari Bank Mandiri. Itu pada posisi debit karena adanya uang yang masuk sebagai pinjaman dari Bank Mandiri tersebut. Yang mempengaruhi akun aset yang bertambah dan bersaldo normal debit. Akun kedua yaitu akun payable itu akan bertambah karena pengaruh transaksi tersebut menyebabkan Asta Motor mempunyai hutang kepada Bank Mandiri yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri. Itu di posisi kredit karena akun payable merupakan salah satu akun liabilitas perusahaan yang memiliki saldo normal kredit. Dan transaksi ini mengakibatkan bertambahnya hutang perusahaan. Lanjut pada tanggal 15. Di tanggal 15 membeli perlengkapan bengkel secara kredit sebesar 3 juta dari toko abadi. Nah, kita analisis akun yang terlibat yaitu akun payable dan supplies. Akun payable dan supplies. Yang pertama akun payable itu akan bertambah karena pengaruh transaksi tersebut menyebabkan Asta Motor mempunyai hutang lagi yang akan dibayarkan ke toko abadi. Di posisi kredit karena akun payable merupakan salah satu akun liabilitas perusahaan yang memiliki saldo normal kredit, maka itu akan dicatat pada
posisi kredit. Yang kedua adalah supplies, itu akan bertambah karena dari transaksi ini terjadi pembelian perlengkapan yang akan menambah jumlah aset yang dimiliki Asta Motors. Jadi itu di posisi debit. Perlengkapan juga termasuk dalam aset perusahaan yang memiliki saldo normal di bagian debit. Dalam transaksi ini mengakibatkan aset Asta Motors bertambah. Lanjut. Pada tanggal 17. Di tanggal 17, Pak Dion mengambil uang dari kas bengkel untuk keperluan pribadi sebesar 2.500.000. Ini termasuk prive. Nah, oke. Akun yang terlibat yaitu prive dan kas. Nah, yang pertama prive itu akan bertambah. Transaksi ini mengakibatkan saldo bertambah karena terjadi pengambilan secara pribadi. Yang artinya Bapak Dion mengambil kas dari perusahaannya untuk keperluan pribadinya. Itu akan mempengaruhi posisi debit. Karena prive bertambah di debit. Karena saldo normal prive yaitu di debit. Yaitu bagian ekuitas yang mengurangi ekuitas. Akun kedua yaitu kas. Berkurang karena pengambilan secara pribadi tersebut mengakibatkan aset perusahaan berkurang. Jadi di posisi kredit terjadi transaksi yang mengakibatkan aset berkurang, maka aset akan bersaldo normal di kredit. Lanjut pada tanggal 20. Di tanggal 20 itu kas dan akun receivable. Tanggal 20. Menerima pembayaran piutang Pak Irul atas transaksi tanggal 6 September senilai 500.000. Kita analisis, itu akan kas akan bertambah. Itu tadi karena pembayaran piutang dari pelanggan dan posisinya debit. Karena merupakan bagian dari aset perusahaan yang memiliki saldo normal di debit. Akun receivable yang terlibat akun kedua yaitu akun receivable itu berkurang, pelanggan membayarkan hutangnya. Jadi kita harus mengurangkan akun receivable di bagian kredit untuk membalanskan kasnya. Lanjut pada tanggal 22. Pada tanggal 22 yaitu membayar beban listrik senilai 1 juta rupiah. Akun yang terlibat yaitu utilities expense dan kas. Pada utilities expense itu akan bertambah karena telah melakukan pembayaran untuk beban listrik, air, dan telepon, sehingga akan menambahkan saldo normal. Jadi itu dalam posisi debit. Yang kedua yaitu kas. Kasnya berkurang karena itu tadi, yaitu Dion telah membayar untuk pembayaran air, telepon, dan listrik. Itu akan dicatat pada posisi kredit. Lanjut, tanggal 24. Pada tanggal 24, membayar gaji karyawan senilai 4 juta rupiah. Kita analisis, akun yang terlibat yaitu salaries expense dan kas. Salaries expense akan bertambah karena Asta Motors melakukan pembayaran untuk membayar gaji karyawan, sehingga akan menambahkan saldo. Itu tadi, karena karyawan ini memberi manfaat kepada perusahaan Asta Motors. Dicatat pada posisi debit. Yang kedua yaitu kas, itu berkurang karena adanya uang yang dibayarkan. Baiklah, tanggal 25. Pada tanggal 25 membayar utang atas transaksi tanggal 3 senilai 7 juta rupiah. Nah, kita analisis. Yang terlibat yaitu akun payable dan kas. Nah, oke, tanggal 27. Tanggal 27 menerima jasa representasi sepeda motor senilai 12 juta atas jasa servis yang telah diselesaikan. Nah, kita analisis yang terlibat yaitu akun kas dan servis revenue. Oke, kita lanjut mengidentifikasi ke jurnal umum. Pada tanggal 1, Pak Dion mendirikan bengkel sepeda motor Asta Motor Indo itu uang pribadinya modal sebesar 100 juta. Nah, kita masukkan ke jurnal umum. Kas itu di posisi debit 100 juta dan Dion Capital di posisi kredit 1 juta. Pada tanggal 2, prepare rent
di debit 18 juta dan cash di kredit 18 juta. Tanggal 3 equipment di debit 30 juta, account payable di kredit 7 juta dan cash di kredit 23 juta. Pada tanggal 4 supplies itu di debit 6 juta, di cash di kredit 6 juta. Tanggal 5 cash di debit 3 juta, service revenue di kredit 3 juta. Tanggal 6 cash itu di debit 1.500.000, account receivable di debit 3.500.000, service revenue di kredit 5 juta. Tanggal 11 cash itu di debit 25 juta, account payable di kredit 25 juta. Tanggal 15 supplies itu di debit 3 juta, account payable di kredit sebesar 3 juta. Pada tanggal 17 price itu di debit 2.500.000, cash di kredit 2.500.000. Oke, tanggal 20 cash di debit 500.000, account receivable itu di kredit 500.000. Ini tanggal 22 juga utilitas expense 1 juta, cash itu di kredit 1 juta. Salaries expense tanggal 24 itu dia membayar gaji karyawannya. Jadi posisinya yaitu posisi akunnya salaries expense di debit sebesar 4 juta dan cash di kredit sebesar 4 juta. Nah, pada tanggal 25 account payable itu di debit 7 juta dan cash di kredit 7 juta. Tanggal 27 cash di debit 12 juta, service revenue itu di kredit 12 juta. Nah, yaitu tanggal terakhir account payable itu di debit 1 juta dan cash di kredit 1 juta. Oke, jadi di jurnal umumnya total transaksinya yaitu 218 juta rupiah. Itu balance. Lanjut, kita lanjut untuk mengkelompokkan akun-akun ke dalam buku besar. Nah, di sini sudah saya hitung kas di debit maupun di kredit sudah dihitung, dikelompokkan. Ini kas di posisi debit itu sebesar 79.500.000. Account receivable di posisi debit 3 juta 500 dan di tanggal 20 itu di kredit sebesar 500.000 rupiah. Jadi dikurang dapatlah 3 juta rupiah. Lanjut, prepare rent itu di tanggal 2 18 juta. Oke, 18 juta. Di akun supplies pada tanggal 4 6 juta dan tanggal 15 itu 3 juta. Ditambah jadi 9 juta. Oke, lanjut akun ke seterusnya. Equipment itu pada tanggal 3 ada totalnya yaitu 30 juta di posisi debit. Account payable di pada tanggal 3 itu di kredit 7 juta, pada tanggal 16 25 juta dan seterusnya 3 juta, dan tanggal 25 itu di debit 7 juta dan tanggal 30 di debit 1 juta. Dijumlahkan dan dikurang maka hasilnya yaitu 27 juta. Dion Capitals atau modal Dion yaitu 100 juta itu di posisi kredit. Price itu di posisi debit 2.500.000 dan service revenue itu di posisi kredit. Ada service revenue pada tanggal 5 yaitu 3 juta, tanggal 6 5 juta, tanggal 27 12 juta, maka dijumlahkan dapatlah hasilnya 20 juta. Dapat hasilnya 8 juta. Oke, lanjut salaries expense yaitu ada salaries expense itu termasuk ke dalam jurnal penyesuaian. Oke, buku besar sudah dibuat. Lanjut ke neraca saldo. Nah, sudah dijumlahkan tadi di buku besar jumlah kas yaitu 79.500.000. Kita ikhtisarankan ke neraca saldo yaitu
Kas berjumlah 79.500.000 di posisi debit. Account receivable 3 juta. Ini buku besarnya account receivable 3 juta. 3 juta. Prepare rent itu 18 juta. Prepare rent 18 juta. Supplies 9 juta. Equipment 30 juta. Account payable tadi 27 juta. Dion capital 100 juta. Price itu 2.500.000, service revenue itu 20 juta, salaries expense 4 juta, utilities expense itu 1 juta. Maka sudah debit dan kreditnya sudah balance, yaitu 147 juta rupiah. Oke. Pada video kedua ini sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.